Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah. Perilaku jahiliyah yang diselisihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada al-mas'alatu tsalisatu wa tsalasun. Permasalahan yang ke-33. Ingkaruhum ma aqarru annahum min dinihim kama fa'alu fi hajjil bait. Pengingkaran mereka terhadap apa yang mereka akui bahwasanya itu termasuk agama mereka. Satu sisi mengakui itu bagian dari agama, tapi sisi yang lain mereka ingkari. Sebagaimana yang mereka lakukan berkaitan di haji di Baitullah. Saudara yang saya hormati, lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Ingkaruhum ma'aqarru annahum min dinihim adalah mimma yukirruna bihi annahum atba'un li Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam. Pengingkaran mereka terhadap apa yang mereka akui termasuk agama mereka. Jadi dari apa yang mereka akui bahwasanya mereka itu mengikuti Ibrahim al-Khalil. Bal za'amu anna Ibrahima kana Yahudiyah. Bahkan mereka menganggap Ibrahim itu Yahudi. Jadi dianggapnya Ibrahim itu Yahudi. Dan sungguh telah bersama kita ucapan Allah, makana Ibrahimu Yahudiyah. Ibrahim bukan Yahudi. Walaupun mereka mendakwa kami pengikut Ibrahim. Ibrahim itu Yahudi, tapi Ibrahim bukan Yahudi. Za'amu dzalika annahum wa iyahu syai'un wahidun. Wa dinuhum wa dinuhu wahidun. Hakada za'amu. Mereka menganggap bahwasannya mereka dan Ibrahim itu sesuatu yang satu. Jadi sama. Agama mereka, agama Ibrahim satu. Itu menurut anggapan mereka. Jadi anggapannya seperti itu. Pengingkaran mereka terhadap apa yang mereka akui itu bagian dari agama mereka. Ibrahim alaihissalam sepakat alladzi bana baitallah. Yang membangun Ka'bah. Itu sepakat. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi dari Ka'bah dan Ismail. Itu Ibrahim alaihissalam. Demikian pula wa huwallazi adana bin nasi bil hajj ilal Ka'bati ila baitillahi tabaraka wa ta'ala. Dialah pula itu yang mengumumkan manusia untuk haji ke Ka'bah, ke Baitullah. Tapi falamma da'ahumun nabi ilal haji wa ilal istiqbalil Ka'bati hum yada'una annahum ala millati Ibrahim wa anna Ibrahim minhum wa abarum anna hadihi millata Ibrahim lam yakbalu. Ya ini sekarang. Sisi mana pengingkaran mereka? Mereka mengakui termasuk bagian agama mereka tapi mereka ingkari. Mereka mengaku dengan Ibrahim sama.
Malah didakwa Ibrahim itu Yahudi. Yang membangun Ka'bah Ibrahim. Haji itu syariat pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang lihat pengingkaran mereka. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk haji, mereka tidak mau. Mengajak mereka untuk menghadap Ka'bah. Kan dulu kiblat kaum muslimin ke Al-Aqsa. Kemudian beliau SAW minta kepada Allah, akhirnya menghadap ke Ka'bah. Ketika diseru seperti itu, mereka tidak mau menerima. Padahal pengakuannya mereka di atas milik Ibrahim. Ibrahim itu termasuk dari mereka. Mereka menghabarkan seperti itu. Tapi ketika diajak kepada milah Ibrahim, mereka nggak mau menerima. Aneh ya. Itulah jahiliyah. Itulah jahiliyah. Pengakuan. Tapi begitu diajak kepada apa yang diakui, tidak mau terima. Tidak mau terima. Makanya Syekh mengatakan pengingkaran terhadap apa yang mereka akui termasuk bagian dari agama mereka. Contohnya haji. Sampai Allah katakan, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah." Dan tidak ada orang yang benci milah Ibrahim kecuali orang yang membikin dirinya sendiri dongo. Jadi itu orang yang bodoh. Yang ayat ini membatalkan keyakinan mereka. Keyakinannya Ibrahim itu Yahudi. Ibrahim itu dengan kita sama. Tapi begitu diajak, mereka menolak. Itu menunjukkan kedunguan mereka. Saudara yang saya hormati, ini perangnya jahiliyah. Nah kalau terapan di masa sekarang, seseorang yang mengakui bagian dari agama, diingkari, itu memiliki sifat jahiliyah. Contohnya, agamamu apa? Islam. Ya wis, ayo kita kepada Islam. Mereka ingkari. Oh, kamu jahiliyah kamu. Kamu memiliki watak jahiliyah. Nabimu siapa? Muhammad. Lah terus fungsi Nabi Muhammad itu diutus untuk apa? Menyampaikan kebenaran, mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seru, ini loh. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini contoh beribadahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka ingkari. Saya pernah kasih contoh, sampai ada orang mengatakan, iki hadis Wahabi. Lah hadis kok Wahabi itu? Ya hadis itu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi mereka ingkari. Oh, ternyata masih memiliki sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah. Dan sifat seperti ini kata Allah, safiha nafsah. Membodohkan dirinya sendiri. Dirinya dungu. Gimana gak dungu? Ngaku kok. Ngaku. Kamu siapa? Oh, saya pengikut Ibrahim. Saya itu ya adalah orang-orang yang cinta kepada Ibrahim. Agamanya sama dengan Ibrahim. Ibrahim itu Yahudi. Diajak iki loh Ibrahim ini loh. Syariate. Gak mau. Enggak mau, kan orang aneh itu. Orang aneh. Ya sama kayak orang sekarang. Muslim mas. Enggak muslim. Enggak sholat. Rasa keras-keras. Islam kok sholat. Nah terus sholat itu ajarannya siapa coba? Ajarannya kejawen? Ya ajarannya Islam. Diajak kepada ajaran apa yang mereka akui, mereka ingkari. Ini poin yang ke-33. Setelah itu, poin yang ke-34. Anna kulla firqatin tada'a annahan najiyah. Fakadabahumullahu biqauli ta'ala. Poin yang ke-34. Setiap kelompok itu mendakwa mereka yang selamat. Yahudi, oh selamat. Nasoro ya apa? Nasoro selamat. Kemarin sudah dibaca ayatnya. Ya, laisatil nasara alai syai', laisatil yahudu alai syai'. Jadi masing-masing kelompok itu wah remeh, enggak ada apa-apanya yang lain. Kita yang selamat. Kita yang selamat. Kata Allah, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad,
datangkan bukti kalian jika kalian orang yang benar. Kalau orang mendakwa itu butuh bukti. Itu butuh bukti. Makanya nanti dalam syariat mendakwa, ya, orang yang mendakwa itu harus mendatangkan bukti. Yang didakwa maka nanti sumpah. Contoh mendakwa, saya lihat si fulan itu mengambil barang saya. Orang yang menuduh itu nanti bukti ini. Ya, kalau nggak bisa mendatangkan bukti, berarti tuduhannya batal. Tapi yang dituduh, tenan, kamu nggak ngambil, diminta sumpah. Demi Allah, saya tidak mengambil. Orang mendakwa selamat. Buktinya mana? Kamu akan selamat dari api neraka. Buktinya mana? Ternyata yang benar, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ternyata orang yang selamat itu adalah orang-orang yang mengislamkan wajahnya, tunduk kepada Allah, setelah itu berbuat baik. Itu baru jaminan keselamatan. Poin 34. Lihat penjelasannya. Setiap kelompok mendakwa dia yang najiyah, selamat min adabillah wa sukhtihi wa narihi allati a'addaha li a'daihi walil kufar. Mendakwa selamat dari adab Allah, murka Allah, apinya yang Allah sediakan untuk musuh-musuhnya, orang kafir. Setiap kelompok mendakwa dirinya selamat. Wa anan najata min nasibihim wa annahum humul ladina sayadkhulunal jannata yaumal qiyamah. Jadi dakwanya selamat itu bagian mereka. Kita ini yang selamat ini. Ya. Bahwasanya mereka itu yang kelak akan masuk ke dalam jalan di hari kiamat. Apa dakwahannya? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana huda au nasara. Mereka mengatakan sekali-kali tidak akan masuk jannah kecuali Yahudi atau Nasara. Jadi kecuali Yahudi atau Nasara. Mereka juga mengatakan wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna Allah wa ahibba'uh. Yahudi orang Nasara mengatakan kami anak-anak Allah, kami kekasih-kekasihnya. Dakwaan mereka. Jadi dakwaan istimewa di sisi Allah sebagai kekasih. Ya. Kemudian dakwahan pasti masuk jannah. Ya, kata Syekh, wa ma arhasa da'awi alal alsina. Alangkah murah dakwahan lewat lisan. Orang itu kalau mendakwa gampang banget. Ya. Apalagi orang katakan lidah tak bertulang. Lidah itu kalau no tulangi, wah, semangat ya angel ya. Ya, angel. Lidah tak bertulang. Ngomong itu kalau bahasa orang itu los, dol. Ya, Pak sepeda saja kalau sudah los itu serapena ya. Dituntun. Apa meneh dol ini? Los, dol ya. Wis. Kalau seseorang mendakwa, ya, gampang sekali mendakwa itu. Jadi alangkah murah dakwaan-dakwaan di atas lisan. Wa minna sahli ala kulli lisan an yada'iya mithla hadi da'awa. Wa ayantiqaha bilisanihi wa yaqulu ana naji. Termasuk gampang bagi lisan mendakwa dakwaan yang seperti ini. Mengucapkan dengan lisan, saya ini selamat. Ya, ana fil min ahlil jannah. Saya termasuk penduduk neraka. Ana lan adhulan nara. Kami enggak masuk neraka sekali-kali. Jadi selamat penghuni jannah, enggak masuk neraka. Itu dakwaan murah. Wes, murah sekali. Apa ada di kalangan kaum muslimin dakwahan seperti orang-orang jahiliyah? Banyak. Di negeri kita itu ada satu kelompok. Ya, sing mlebu surga ki golongane dhewe. LD 11. Ya, LD 11. Itu gitu dakwahnya. Pokoknya kalau selain kelompok kita itu kafir itu. Itu kafir itu. Jadi mendakwa sing selamat go awake dhewe. Ya, makanya sampai itu rela orang masuk ke situ nanti penghasilannya
10% itu disetorkan kepada bos besarnya. Sampai bos itu tumpakane moge, bukan hanya satu, banyak. Bukan fitnah loh, bilang buktinya banyak. Dan itu sudah diperkarakan ke pengadilan. Saudara yang saya hormati, mendakwa saya selamat, saya menjadi penghuni jannah, saya tidak akan masuk neraka. Sekali lagi, rohis, murah mas, ora kulaan. Ya ora kulaan. Kalau bahasa kita, wis akunan kabeh. Kayak orang yang pacaran itu, di dunia milik kita berdua, karepmu lah. Ya, karepmu ya. Itu silahkan kamu dakwah. Nah, Gur Kari ngomong itu perumahan itu usaha mas. Karepmu. Ya. Murah sekali mendakwa itu. Saudara yang saya hormati, ana habibun ilallah, saya kekasih Allah. Wa ana yuhibbuni Allah, Allah cinta kepadaku. Hadi kalimatun sahlatun antuqala ala lisan. Ini kata yang sangat mudah diucapkan lewat lisan. Ngomong gampang gitu loh. Orang ngomong itu gampang sekali. Maka saya mengatakan termasuk jahiliyah mereka ini, setiap kelompok mendakwa selamat, Allah dustakan dakwaan ini. Dengan apa Allah dustakan? Ya. Waqafahuna muta'amilan. Coba berhenti sejenak merenung. Dengan apa Allah dustakan? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti. Katanya kamu kekasih Allah, buktinya mana? Katanya kamu yang selamat, buktinya mana? Katanya kamu tidak akan disentuh api neraka, buktinya mana? Ada wala takfi. Pengakuan itu tidak cukup, tidak cukup. Falladhi yada'i linasi anau naji falyati bil burhan. Siapa yang mendakwa dirinya selamat, ya datangkan buktinya. Hatu burhanakum ala najati. Datangkan bukti kalian atas keselamatan ini. Jadi butuh bukti. Kalau hanya pengakuan, nggak ada bukti, nggak bisa. Nggak bisa. Pengakuan tanpa bukti. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala jadikan alamatan najati, luzumal haqqi wattiba'ar rasuli. Allah jadikan tanda keselamatan itu berpegang teguh dengan kebenaran, mengikuti Rasul. Sebagaimana dalam ayat Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, kan dakwah. Cinta kepada Allah, buktinya mana? Fattabi'uni, ikuti aku. Nanti Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini baru bukti. Bukti cinta. Ittiba kepada Rasul. Makanya seseorang itu kalau pengen tahu seberapa besar cintanya kepada Allah, lihat seberapa besar dia menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sempurna ittiba kepada Rasul, keyakinan, ucapan, perbuatan, ibadah, itu semakin sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hanya dakwah, saya ini kekasih Allah, Allah cinta kepada saya, gak ada bukti, saudara yang saya hormati, tidak cukup. Jadi amat mujaratu dakwah la takfi wa la tughni an sahibiha syai'an. Semata dakwah belum cukup bagi orang yang mendakwa sedikit pun. Orang yang mendakwa sedikit pun. Nah, kemudian Allah terangkan yang benar pada ayat bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Ini bukti. Jadi bukti kebenaran saya selamat. Saya kekasih Allah. Kami gak akan disentuh api neraka. Buktinya ini. Aslama wajhahu lillah. Yang kedua muhsin. Buktinya itu. Kalau seseorang sudah tunduk wajahnya kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Sempurna keislamannya. Kepada Allah. Al-islamu lillahi bitauhid. Ya. Yang kedua berbuat baik. Berbuat baik. Baru dakwahan itu benar. Maka man kana bihadis sifati
takunul lahun najah. Siapa yang sifatnya seperti ini, keberadaan keselamatan bersama dengan dia. Keberadaan keselamatan bersama dengan dia. Adapun semata dakwahan, kami anak Allah, kekasihnya, kami enggak akan masuk, ya, sekali-kali tidak akan masuk jannah kecuali kami. Sekali-kali kami tidak masuk neraka atau yang serupa dengan itu. Enggak cukup sekali lagi. Jadi butuh bukti. Sampai di situ ada pelajaran. Apa pelajarannya? Orang yang mendakwa butuh bukti. Ya. Kalau seorang mendakwa tidak bisa mendatangkan bukti, terjangkiti sifat jahiliyah. Kayak kita, kamu siapa? Muslim. Pemahamanmu apa? Ahlussunnah salafiyun. Pemahaman salaf. Buktekno saiki. Benar kamu dalam Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman mereka? Ya, benar dalam beribadah sesuai dengan apa yang mereka lakukan? Butuh bukti. Kalau orang mendakwa, saya ahlussunnah, saya pengikut Rasul, bukti ini di. Kan sekarang banyak orang-orang yang mendakwa, kami, ya, ahlussunnah wal jamaah. Ahlussunnah wal jamaah. Bukti ini di. Lah amalanmu menyelisih petunjuk Nabi. Amalanmu menyelisih petunjuk Nabi SAW. Berarti itu sifat orang jahiliyah. Kami pecinta Rasul. Orang kalau cinta kan ada buktinya. Orang cinta itu ada buktinya. Kalau hanya sekedar, wah aku cinta kepadamu, nggak ada buktinya. Gombal. Ya. Kalau gombal itu hanya risi payu ya. Gombal lele, mambu, serek sisan lah. Saudara yang saya hormati, ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, bukti seseorang selamat itu kalau dalam pembahasan ini dua sifat. Kalau seorang pengen selamat, pengen menjadi kekasih Allah, terhindar dari api neraka, aslama wajhahu lillah. Tunduk wajahnya kepada Allah, itu yang pertama. Tauhid. Yang kedua muhsin. Muhsin itu berbuat ihsan, berbuat baik. Nanti kalau dalam masalah ibadah, kualitas ibadahnya bagus. Kalau dalam masalah muamalah, senantiasa mencurahkan kebaikan kepada sesama. Dua kesimpulan sampai pada penjelasan itu. Kemudian aslama wajhahu lillah wa muhsin. Jam'un baina sartai qabulil a'mal. Mengumpulkan, ya, di antara dua syarat diterimanya amal. Ikhlas kepada yang disembah dengan mengislamkan wajah kepadanya semata. Kemudian yang kedua mengikuti Rasul. Dengan bi'isanil amal. Memperbagus amal. Wal ittiba lima ja'at bi Rasulullah salawatullah wassalamuhu. Demikian pula mengikuti apa yang utusan yang Rasul bawa. Lima ja'at bihi Rasulullah. Yang para Rasul bawa. Itu syaratnya dua itu. Ikhlas. Yang kedua ittiba. Karena satu amalan dianggap baik. Kan fahuwa muhsin. Dia berbuat baik. Apa tolak ukur amalan baik? Keteladanan kepada Rasul SAW. Sampai para ulama katakan. Satu amal cukup dianggap tidak baik. Kapan? Ketika menyelisih petunjuk Nabi SAW. Walaupun menurut kita baik. Menurut kita baik. Sampai kata Imam Syafi'i itu tegas. Manih tasana fakot saro'a, faman saro'a fakot kafaro. Siapa yang menganggap amal tanpa contoh Nabi baik, sungguh dia telah membuat syariat. Siapa yang membuat syariat? Menandingi Allah. Bisa kafir. Ya. Jadi satu amalan dianggap baik, muhsin. Keteladanan kepada Nabi SAW. Kalau Nabi sudah kasih contoh, nggak bisa kita katakan jelek. Yo. Mangan kaya ngono kaya wong kiri tenan itu. Lah piye to? Jadi sisa saya. Ya. Kalau makan seperti itu, apa ada contoh dari Nabi? Selesai makan bersihkan. Bersihkan. Tangannya jangan dilap, jangan dicuci, bersihkan dengan mulut. Kalau orang awam, gila nih tenan nih. Drijine. Ya kalau kamu selain muslim, gila nih lah kukumu ireng-ireng kayak gitu kok. Surah dipotong ireng-ireng,
Bareng ditili itu kloget-kloget apa gitu ya. Nah kalau muslim kan potong kuku. Sebelum makan cuci tangan. Makanan yang menempel pada tangan, apa yang kita makan. Kalau syariat memberikan contoh, itu mensyariatkan baik. Tapi kalau syariat tidak memberikan contoh, kita katakan nggak baik. Apa contohnya? Habis madang, sisani rong sendok, urak gitu. Sendoknya dikurep kayak gini. Jadi kalau sendoknya mangap gini, imbuh katanya. Ya. Kalau gini, kurep ke. Aku kok urung bontek ke. Ini menandakan kita sudah cukup puas makannya. Jadi ora diresi. Ya, katanya sudah cukup puas. Malah salah. Nah itu di mana itu? Makan mie ayam sak puase, sak mangkoke dipangan itu loh. Pribadi mangkok itu dari apa? Dari pangsit. Sak mangkoke dipangan. Jamaah hormati, timbangan baik buruk itu muhsin itiba. Itiba. Nah kalau Nabi kasih contoh, sudah kita katakan nggak baik lah. Nggak baik. Gampang. Ya. Nabi ziarah kubur nggawa kembang apa ora? Enggak. Gimana kalau saya bawa bunga? Ya ini kan bunga ini simbol wewangian, simbol cinta. Kan cinta itu mesti ngewahi bunga. Nggak mungkin orang cinta kok sing diwene apa ini? Sampah gitu. Ibu ini cinta saya kepadamu. Wah, dikaplok nah. Ya, bunga itu kan simbol cinta, itu simbol wewangian. Baik. Rasul lakukan? Enggak baik. Enggak baik. Sama seperti orang misalkan ketika ruko, Nabi tuntunkan Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Ruko musuhnya mentoh Al-Fatihah ku alon-alon. Nah kita katakan jelek. Ini syarat, 2 syarat. Ya, jamaah hormati, ikhlas mencontoh Nabi SAW. Aslama wajaulillah, ikhlas. Muhsin, mereka berbuat baik. Satu amalan dikatakan ihsan kalau mengikuti petunjuk Nabi SAW. Gak ada petunjuk Nabi, gak baik kok. Saya dulu baca itu tentang penjelasan sholat merem. Karena ada sebagian sholat merem itu, gede-gede gini lah. Wah, sholatnya khusyuk tenan, lo ngerti? Itu rakusu itu kolesterolnya keduren itu loh. Jadi, iya dia khusyuk. Sholat khusyuk merem itu khusyuk dari syaitan. Para ulama tegas itu lah. Nabi sholatnya nggak merem kok, melek. Wah itu sholatnya khusyuk itu ini menang terus. Jadi lambene itu ora ubah. Lah itu malah elek itu. Malah elek. Ya. Kalau orang sholat membaca itu adalah dengan sampai Rasul itu jenggotnya gerak-gerak. Orang di jenggot, lah mbok kerok. Ya orang mungkin gerak-gerak. Saudara yang saya hormati, ini ya kesimpulan yang luar biasa, penjelasan dari Syabda Razak. Setelah itu, wa nadirun majaa fi hadil ayati tamama ma warada fi sunnah. Serupa dengan apa yang datang dalam ayat ini secara sempurna apa yang ada dalam hadis. Kata Nabi SAW, iftaraqatil yaud ala ihda wa sab'ina firqah. Fawahidatun fil jannah wa sab'una fin nar. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Fa ihda wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. Kata Nabi, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Ya. Satu di jannah, 70 di neraka. Yahudi 71. Orang Yahudi itu ternyata juga dari 71 itu golongan sing ndi to sing nggonku yang 70 itu finar kabeh. Itu omongan Yahudi juga kayak gitu. Jadi merasa dirinya yang selamat. Orang Nasara terpecah menjadi 72. Satu golongan itu yang selamat, yang 71 di neraka. Apa kata orang Nasara? Ya, itu semua itu sesat. Jadi tunas yang masih nyambung pohon anggur itu cuman kami. Cuman kami. Ya. Jadi lainnya itu wah, sesat semua itu. Makanya perpecahan Yahudi Nasara itu sebenarnya juga keras. Ya, cuman kita karena hidup di mayoritas muslim, walaupun mayoritas muslim saja kalau di tempat-tempat sing minoritas sudah kurang ajar itu.
Sing berita kemarin tuh. Wah, toatonan geleleng gitu ya. Kan Diase itu raterdas pedang kayaknya. Wah, itu kalau ada orang pakai jilbab, pakai kopiah diburu sama dia. Sombong sekali itu. Ya, itu orang kafir itu kayak gitu. Jadi kalau mereka merasa punya kemampuan, muslim itu dilecehkan. Ning sing dielek guru wong Islam terus ya. Apalagi para penjilat-penjilat orang kafir itu. Ya, mereka sudah sing dibelani wong kafir. Sing dibelani wong kafir. Jamaah yang saya hormati, ayat ini persis dengan hadis. Merasa satu yang di jannah, lainnya di neraka. Lah sekarang umat Islam, wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Wah, kita 2 level lebih tinggi. Kelompok E. Yahudi 71, Nasara 72, kita 73. Kata Nabi, kulum finnar illa milatan wahidatan. Semua di neraka kecuali satu. Lah satu ini siapa? Satu ini kalau di masa sekarang semua orang mendakwah. Wih golonganku wih. Kayak tadi yang kita kasih contoh LD 11. Hanya kita yang di jannah itu. Selain itu neraka itu. Ya, selain itu neraka. Atau orang-orang yang lainnya merasa diri mereka paling benar. Tapi walhamdulillah Nabi tidak menyebut golongan. Nabi tidak menyebut ormas. Misalnya sing disebut Nabi itu ormas, wes aku bayar piro lah, yang didit lah. Itu ben untuk KTA. Oh, jamin jannah kok ya? Mas saya mas, anggota mas. Ya, kalau misalkan ormas, kalau misalkan golongan, wis kita berusaha, wis pokoknya mlebu kono, bayar larang loh. Mencicil saya lah. Ya, kalau itu golongan. Tapi alhamdulillah Nabi tidak sebut golongan. Apa yang selamat itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Berarti sifat. Seorang mendakwah silahkan. Mendakwah. Kami kekasih Allah, kami di jannah, kami enggak disentuh api neraka. Kami golongan yang paling benar. Kami golongan yang masih murni. Silahkan. Tapi tolok ukur kalau dalam Islam. Ma'ana alaihi wa ashabi. Seperti aku dan para sahabat. Lah ini dalil keharusan seseorang mengikuti pemahaman para salaf. Dalilnya ini. Alhamdulillah sifat. Berarti kalau sifat itu siapapun. Wih wong apa mas? Arab. Ya, ma'ana alahil yauma washabi. Persis seperti Nabi dan para sahabat, kamu golongan selamat. Tapi kalau Arab pati cetok. Ya. Yang sekarang rame itu namanya Yahudi Arabia. Yahudi Arabia itu sebenarnya orang Yahudi tinggal di Arab. Ning karo pendengki negara Saudi itu deloken kelakuane wong iya Saudi itu malah rangkulan karo wong Yahudi. Lah itu memang Yahudi Arabia bener kok. Orang Yahudi yang tinggal di Arab, rupane Arab. Lah memang rupane Arab wong Arab. Pakaiannya itu pakaian budaya kok. Makanya kayak jubah kayak apa itu para ulama secara asal bukan pakaian yang disunahkan. Kecuali sunahnya itu Nabi pakaian paling cinta. Kita ikuti karena itu Nabi yang paling cinta. Ya. Serban. Wah serban itu sak tampah. Ya. Sak tampah. Bukan jaminan. Serban itu sampai ini. Wah sok itu ngantek ping piro itu loh. Level piro itu. Saudara yang saya hormati. Tolok ukurnya adalah ini. Sama seperti ayat. Siapa yang aslama wajahulillah wa musin. Itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Li'anna alladhi kana alaihi salatu wassalam. Wa ashabu wa islamul wajahilillah wa ihsanul ibadati wal ityanu biha kama syara Allah. Mengislamkan wajahnya karena Allah berbuat baik. Itu Nabi dan para sahabat. Ya, paling ikhlas Nabi para sahabat. Bagus ibadahnya, melakukan sebagaimana disyariatkan. Itu Nabi dan para sahabat. Maka siapa yang kondisinya seperti ini? Jadi mangkana kadzalika kana min najah. Siapa yang seperti ini? Maka dia orang yang selamat. Adapun semata dakwaan enggak memberikan manfaat sedikit pun. Datangkan bukti, buktinya yaitu pembahasan terakhir ini berarti jalan selamat dari api neraka
mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Itu di hadis, di Quran juga ada kok. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bil ihsan. Yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, tapi pada poin yang ke-34, kalau memang kita mendakwa mengikuti mereka dengan baik, itu jangan diingkari. Lu sekarang banyak, wah kita ini harus mengikuti pemahaman sahabat. Loh, itu praktekmu itu nggak mengikuti pemahaman sahabat, no? Dikandani malah ngeyel. Oh, duwe sifat jahiliyah, pengakuan tapi diingkari terhadap apa yang dia akui. Ini yang bisa kita baca 2 poin. Jadi Masya Allah, kalau kita koreksi itu ternyata gegek diri kita ya. Sifat-sifat jahiliyah bisa kebak. Ya, apalagi kalau kita lihat kepada lingkungan masyarakat kita. Ya, Allah Ta'ala. Makanya satu generasi itu nanti akan rusak ketika tumbuh dalam Islam generasi yang dia tidak mengetahui jahiliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga akidah kita, dihindarkan dari semua perkara-perkara yang membawa kerusakan. Selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.